Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bahrul Tri Kurniawan dengan nomor NIM 0545302283 UPBJJ Surabaya, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktik saya, tugas satu, mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Langsung saja di awal. Ini. Nah, program ini terdiri dari dua kelas. Nah, yang pertama, kelas menu untuk menyimpan makan data setiap makanan atau minuman. Nah, kelas utama, yakni yang di bawah ini yang saya beri nama tugas satu ya, public class tugas satu. Nah, yang berisi logika utama seperti menampilkan menu, menerima input pesanan, menghitung total, dan mencetak struk. Hmm, Lalu bagian ah, sebentar sebentar. Nah, ini. Nah, di kelas menu string nama double harga ini menu string di nama bla bla bla. Nah, kelas mana ya? Kelas menu ini berfungsi untuk mewakili satu item menu di restoran. Nah, atribut nama menyimpan nama makanan atau minuman, enggak menyimpan harga per item dan kategori, menyimpan jenisnya, apakah itu makanan atau minuman. Nah, kita menggunakan tipe data double yang ini. Untuk atribut harga, karena tipe ini dapat menyimpan jika di masa menyimpan bilangan desimal. Misalnya jika di masa depan restoran ingin menambah harga dengan nilai seperti 12.500,50, maka double bisa menambungnya dengan persis, sedangkan integer hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Di konstruktur menu digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek dibuat. Langsung saja di bagian dua. Ini bagian dua, terdapat daftar menu, statik menu, kita menggunakan array. Nah, nasi nasi goreng, makanan, nasi padang, mie ayam, sate ayam, sate telur, stik menu. Nah, di sini saya membuat array menulis yang berisi 8 objek, masing-masing berisi nama, harga, dan kategori. Dan kita menggunakan array agar dapat mudah dikelola, diakses, dan ditampilkan kembali. Empat ditampil empat diantaranya adalah kategori makanan dan empat lainnya kategori minuman. Lanjut di bagian tiga. Nah, di bagian tiga ini fungsi ditampilkan. Nah, ini semua ini.
Sebentar sih, kan biar lebih jelas. Nah, ini hari ini di bagian ini yang fungsi tampilan menu yang menu yang ada ini. Nah, tampilan menu ini digunakan untuk menampilkan daftar menu ke layar. Nah, program membaca setiap elemen dalam array menulis menggunakan perulangan for each. Struktur if digunakan untuk memisahkan antara makanan dan minuman berdasarkan nilai kategori. Nah, dari nilai kategori, sistem out print TF ya, yang bawahnya, yang ini print if digunakan untuk memisahkan antara makanan dan minuman berdasarkan nilai kategori. Sistem out print if digunakan agar tampilan harga dan data rapi dengan format %of yang berarti menampilkan angka desimal double tanpa koma. Lanjut di bagian 4 input pesanan, apa static point. Sebentar. Dan yang ini, yang pesan sama ini, stream out print if, nah yang printing masuk. Di dalam fungsi main, dalam fungsi main, program pertama-tama menampilkan menu restoran, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan pesanan. Kita menggunakan dua array. Nah, untuk memasukkan pesan, eh, menggunakan dua array untuk menyimpan data pesanan pelanggan, pesanan nama, pesanan nama untuk nama menu, jumlah pesanan, untuk jumlah yang dipesan. Nah, pengguna dapat memesan maksimal 4 jenis menu. Bahwa jika pengguna mengetik selesai, untuk berhenti, fungsi cek menu, sebagai untuk memverifikasi bahwa menu yang dimasukkan benar-benar ada di daftar yang
Yang ini fungsi cek menu. Nah, lalu di bawahnya klik static builan ini. Nah, untuk mengecek yang tadi, apakah menu yang dimasukkan pelanggan cocok dengan salah satu nama di menulis. Jika cocok fungsi mengembalikan nilai true, jika tidak maka false. Nah, ini mencegah pelanggan memasukkan menu yang tidak tersedia. Lanjut di bagian 6 perhitungan total diskon dan promo. Nol sampai nah, sama variabel total dan total minuman digunakan untuk penjumlahan harga semua pesanan. Kita memakai tipe double agar hasil perhitungan bisa akurat, terutama saat melibatkan pajak atau diskon yang berbentuk persentase. Jika menggunakan integer, hasil pembagian 100% bisa terpotong karena tidak bisa menyimpan desimal. Nah, sedangkan promo beli satu gratis satu. Nah, promo ini berlaku jika total pesanan lebih dari 50.000 dan pelanggan memesan minuman. Program akan memberikan potongan harga sebesar setengah dari total minuman karena anggapannya pelanggan mendapat satu minuman gratis untuk setiap yang dibeli. Nah, diskon 10% untuk total. Jika total pesanan lebih dari 100.000, pelanggan mendapatkan diskon 100%, 10%. Perhitungannya dilakukan setelah promo minuman dikurang agar diskon tidak double. Lagi-lagi di sini double berguna karena kita menghitung nilai persentase. Nah, pajak biaya pelayanan ke Nah, setelah diskon diterapkan, program akan menghitung pajak 10% dari total setelah diskon, biaya pelayanan tetap sebesar 20%. Kemudian dijumlahkan menjadi total akhir. Nah, semua ini menggunakan double agar bisa menampung nilai pecahan hasil perhitungan pajak. Nah, ini untuk printnya, print stream sistem output. Nah, langsung saja kita mencobanya. Nah, di bawah ini sudah tertera. Selamat datang di restoran sederhana, daftar menu. Nah, kita contohkan untuk mengisi, misal kita ketik nasi goreng, nah, enter. Nah, akan muncul jumlah, kita isi dua, lalu kita enter lagi. Nah, lalu kita isi untuk minumannya, kita pilih jus jeruk, jus jeruk, jeruk. Lalu kita enter lagi, kita isi dua. Setelah kita ketik selesai, nah struk pesanan akan muncul. Nah, nah, struk pemesanan nasi goreng dua, jus jeruk dua dengan total tersebut. Nah, total pesanan menjadi 74.000. Potongan promo beli satu kali satu aktif 12.000. Nah, total setelah diskon menjadi 62.000. Nah, pajak 10% jadi 6.200 biaya panganan. Nah, total akhirnya
88.200. Nah, sekian penjelasan sedikit singkat dari tugas satu yang bisa saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.